akan Dian Juanita ke dalam tangan Tuhan, di mana dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini adalah sebuah anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada dia. Hamba berdoa, segala kutuk roh nenek moyang kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah turun atasmu. Amin. Tuhan Amin. menyinari engkau dengan wajahnya. Ya. Dan biarkanlah berkat Allah terus melimpah pada engkau. Apa yang engkau putuskan hari ini, itu menjadi sebuah kebahagiaan di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Bapak. Hambamu Pendeta Lisna Telombanua membaptis Dian Juanita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih, dia sudah menyatakan hidupnya kepadamu. Dan kami percaya dia sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan pengharapan ada di dalam Tuhan Yesus. Hidup lamanya sudah dikubur bersama dengan Kristus. Dan dia mengalami kelahiran baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Betul. Kata dulu ya. Oh iya, nggak bisa apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini kita akan saksikan bersama seorang ibu muslimah belajar Al-Quran dan hadis sejak dari kecil, dan setelah dewasa dia penasaran dengan kekristenan karena dia menduga katanya bahwa di ibadah Kristen itu selalu ada kristenisasi, dan akhirnya dia mengamati, dia mengikuti ibadah Kristen, dan sungguh sesuatu yang luar biasa. Dia tertarik dan akhirnya seiring berjalan waktu dia memberi diri untuk dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama berikut ini. Seperti yang kita dengar tadi dari Kalisna ya, saya berlatar belakang dari bukan Kristen ya teman-teman. Saya dilahirkan di keluarga Muslim yang 100% itu Muslim. Ya, jadi dari kecil saya sudah dididik dengan ketat mengenai agama saya sebelumnya gitu. Ya, jadi sejak 3 tahun itu saya udah bukan TK lagi tapi taman Quran teman-teman gitu. Jadi dari kecil udah belajar hadis Al-Quran gitu ya. Nah, terus sebenarnya awal pengenalan saya Tuhan panggil saya itu sebenarnya 2013. Ya, tahun 2013 itu saya kan selalu dengar dari mama saya itu katanya ya di gereja itu ada yang namanya kristenisasi gitu. Jadi buat setiap orang yang bisa bikin orang jadi Kristen itu pasti hidupnya dikasih duit gitu dari gereja gitu kan. Nah, ini nih yang saya penasaran akhirnya. Nah, terus sampailah saya waktu itu lagi jalan-jalan sama teman saya di satu mall, dan itu kebetulan hari Minggu. Di situ ada gereja besar, gereja karismatik ya teman-teman. Biasanya kalau karismatik ada di mall-mall juga. Nah, di situ tuh banyak orang yang pakaiannya rapi gitu, rapi terus cakep-cakep gitu kan. Terus aku penasaran akhirnya, terus aku bilang sama teman aku, itu ada event apa ya gitu kan, perasaan lagi nggak ada event apa-apa gitu, biasanya kan emang tempat itu dipakai buat event-event pencarian bakat ya. Nah terus kata temen aku bilang kayak gini, enggak itu gereja, dia bilang kayak gitu. Oh gereja, kok gereja di dalam mall ya gitu kan, karena kan biasanya yang saya tahu karena saya tinggal di tempat yang kanan kirinya itu gereja tradisional ya, kalau teman-teman HKBP gitu ya. Nah, jadi saya tahunya gereja itu bangunan gitu kan, kayak masjid, kayak musola, kayak wihara gitu ada bangunannya. Ini kok ada di tempat umum gitu, ada di mall lagi gitu kan. Nggak biasa buat saya saat itu. Ya udah akhirnya karena di mall tempatnya ya, jadi wah mau coba masuk gitu. Ya udah akhirnya saya coba bilang sama teman saya, kebetulan teman saya saat itu Katolik. Nah, jadi saya ajak teman saya masuk yuk gitu. Lo kan juga belum ibadah gitu. Yuk masuk yuk, gue penasaran gitu. Ya udah akhirnya saya masuk sama dia dengan deg-degan sebenarnya kan, kayak masuk ke tempat baru, dan menurut saya rumah ibadah itu satu hal yang sakramental, yang kayak apa ya, suci, holy, dan gitu. Jadi kan kayak auranya beda gitu kan, jadinya kayak ini aneh nih masuk gereja, tapi ya udahlah aku mau tahu gitu. Dan ternyata teman-teman saya malah dapat satu hal yang buat saya damai sejahtera saat saya dengar firman Tuhan gitu, karena saat itu benar-benar kayak lagi pergumulan juga sama orang tua gitu kan, karena satu dan lain hal. Terus kayak di situ dikuatin sama firman Tuhan itu gitu, terus tetap setia gitu, terus tetap maafin 77 kali 7 gitu. Itu kayak buat saya kayak oke. Jadi setiap dengar firman Tuhan hati saya damai, dan itu yang bikin saya akhirnya setiap minggu rindu untuk kembali ke gereja gitu. Nah, dan akhirnya saya yang lebih rajin untuk ke gereja dibanding teman saya ini gitu. Nah, terus sampai pada tahun 2013 akhir gitu, saya ketemu sama salah satu
Cici ketemu gede lah istilahnya gitu. Itu ketemunya juga nggak sengaja di toilet salah satu mall. Nah dia waktu itu saya lagi cari kerja gitu karena mau magang ya, terus saya bawa amplop gitu kan, terus ditanya kamu mau ngapain gitu kan, terus dia tanya mau nggak cobain gitu kerja di tempat dia. Nah kebetulan dia kan kayak asuransi gitu, jadi tawarin jadi agent. Nah sejak saat itulah saya jadi punya hubungan sama dia, dan dia tahu kan pergumulan saya gitu, terus dia tahu saya tuh suka ke gereja gitu. Nah, akhirnya dia bilang sama saya, Dek, mau nggak coba ke tempat aku? Dia bilang kayak gitu. Di tempat aku, di situ kamu bisa sharing apapun gitu. Jadi, dia bilang di situ ada kelas namanya SPKP gitu. Jadi, dia bilang, SPKP itu saya pengikut Kristus Pemenang. Jadi, kamu bisa share apapun nanti sama orang yang kamu kenal. Jadi, dia nggak akan ngelihat kamu secara objektif gitu tentang permasalahan kamu. Karena kan keterbukaan awal pemulihan, dia bilang kayak gitu. Ya udah, saya sih senang-senang aja ya, karena menurut saya itu satu hal yang baik. Jadi saya bilang, oh iya boleh Ci, boleh saya ikut gitu. Akhirnya aku coba di SPKP itu, ternyata pas prakelas dijelasin, kalau akhir kelas nanti akan lahir baru. Aku tanya dong, lahir baru itu apa? Lahir baru itu dibaptis. Wow, gitu kan, ngeri banget gitu. Soalnya bisa diapain aku sama keluarga aku, karena emang sangat-sangat ketat ya, apa namanya, kehidupan keagamaan di keluarga aku gitu. Nah, abis itu sebelum itu si suaminya Cici ini nanya sama aku gitu kan, dia tahu aku sering gereja, terus dia bilang, di, ya kan, nih jelek-jelek nih ya, lu dapet jodoh di gereja, gimana lu ngomong sama orang tua lu gitu kan. Dalam hati, iya juga ya gitu kan, selama ini kan gereja diem-diem ya, gitu, karena takut ketahuan juga, jadi bilangnya, kan gereja juga sore, jadi nggak pulang terlalu malam juga gitu, bilangnya jalan gitu kan. Iya juga ya, waduh, gimana ya kok gitu kan, serem juga, aku nggak bisa jawab sama sekali. Nah terus akhirnya yang kelas SPKP itu, dia bilang akhirnya akan ada baptisan. Dari situ, dari kelas belum prakelas itu belum selesai, pas pengenalan itu aku nggak berhenti berhenti nangis, takut banget gitu, karena satu sisi kalau aku masuk Kristen saat itu kan, kalau gue dilahir baru gue jadi Kristen nih, kalau gue udah jadi Kristen, waduh gawat deh, celaka 12 gitu kan istilahnya, gue masuk neraka nih ya kan, istilahnya sirik gitu, menduakan Allah saat itu, Tuhan yang aku sembah saat itu gitu. Jadi kayak aduh, gimana ya Tuhan, padahal dia udah baik banget sama aku gitu kan, kayak dia udah kasih aku keluarga, aku nggak kekurangan, terus aku juga kuliah gitu. Masih banyak orang yang sebenarnya juga nggak beruntung kan gitu. Di situ aku kayak nggak bisa berhenti nangis. Akhirnya aku pergi ke rumah teman aku yang jaraknya lumayan jauh ya, untuk healing, untuk rilis gitu. Bener-bener takutnya gitu. Jadi mulai saat itu aku nggak pernah yang namanya ke gereja lagi gitu. Tapi anehnya ya, aku selalu baca firman Tuhan, baca renungan. Suka ada kan ya di media sosial, dulu belum ada Instagram, adanya Facebook. Apa aku yang belum main Instagram ya, pokoknya waktu itu lagi boomingnya Facebook. Di Facebook tuh suka di share renungan-renungan gitu. Aku suka banget bacainnya. Terus aku juga senang dengar worship gitu, dengar lagu-lagu rohani. Dan ternyata aku tahu sekarang, ternyata firman Tuhan itu tajam, setiap orang yang dengar itu nggak akan pergi dengan sia-sia, firman itu pasti akan ada di dalam hati kita gitu. Dan memang iman datang dari pendengaran ya teman-teman ya gitu. Nah ya udah, akhirnya tibalah di tahun 2018. Saat itu aku lagi pergumulan nih. Nah banyak teman-teman yang udah nikah kan, sedangkan aku belum nikah gitu, karena banyak yang ngedeketin aku yang beda agama, non muslim. Jadi setiap orang yang ngedeketin aku itu, kalau misalnya baru ketemu ya, dia nanyanya kamu ke gereja apa ke wihara gitu, karena memang nggak kelihatan muslim ya katanya. Terus ya udah, akhirnya aku bilang enggak, gue muslim gitu, enggak, gue ibadah, enggak ke gereja, enggak ke wihara, gue muslim, gue sholat gitu kan. Terus mereka aneh dan malah ngetawain aku gitu kan, ah masa sih, nggak mungkin gitu kan, sampai aku liatin KTP aku. Nah akhirnya ada salah satu teman aku bilang, pakai kerudung aja, soalnya itu biar bisa jadi identitas aku. Bisa jadi ada orang nih yang muslim, cowok muslim, mau deketin kamu, nggak jadi karena dari awal udah ngira kamu Kristen, akhirnya dia nggak akan mengenal kamu lebih dekat gitu, ya kan. Nah terus akhirnya aku itu bukan tipe orang yang mau pakai sesuatu gitu, kayak misalnya yang nurutin ya pakai kerudung, itu kan sebenarnya kewajiban buat setiap wanita muslim ya. Nah aku nggak mau pakai kalau emang aku nggak tahu hukumnya. Akhirnya aku cari tahu gitu, aku harus apa nih, kalau aku nggak pakai kerudung gimana gitu kan. Ternyata di situ ada tertulis kalau misalnya kalau anak cewek nggak pakai kerudung, nanti orang tuanya, ayahnya itu akan dijadiin bahan bakar neraka gitu. Serem banget ya, aku kan selama ini memang yang paling deket itu sama papa ya, jadi aku nggak ngebayangin papaku akan disiksa di akhirat
sedangkan di sini pun di dunia belum tentu aku bisa bales kebaikan papaku gitu kan, jadinya wow, yes, gue harus pakai ini nih buat orang tua gue gitu. Jadi saat itu aku mutusin pakai kerudung, dan itu banyak hal yang aku korbanin, salah satunya kerjaan aku ya. Ini hari-hari terakhir aku di kantor ya, ini bos-bos aku semuanya. Ini 2018, itu pas banget abis Idul Fitri 2018 aku mutusin untuk pakai kerudung, dan aku nggak mau pakai ya cuma pakai. Akhirnya aku mutusin untuk ikut kajian, ya kan, kajiannya itu di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Kalau bisa dibilang itu alirannya Salafi ya teman-teman. Di situ aku belajar. Nah, ini perusahaan aku ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Jadi kalau di dalam Islam sendiri asuransi itu riba ya. Jadi kalau riba itu segala sesuatu yang dihasilkan dari yang riba, kalau masuk ke badan itu jadi haram. Padahal kita kan dapet ini juga secara halal ya, nggak mencuri, nggak apa namanya, nggak nipu gitu. Tapi karena itu hukumnya riba, jadi segala sesuatu walaupun itu dalam konteks manusianya itu halal, tapi masuk ke dalam badannya jadi haram gitu. Akhirnya aku mutusin untuk oke, gue harus resign dari sini gitu. Nah, mungkin di situ ya Tuhan mulai bekerja keras buat aku gitu. Kelihatannya aku yang lagi nyari Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang lagi nyari aku nih gitu. Jadi saat itu tiba-tiba aku mutusin untuk resign, aku cari kerjaan baru, dan gila sih, maksudnya itu kayak waktunya itu singkat banget gitu. Kalau emang Tuhan udah punya waktunya ya, udah kairosnya Tuhan, itu segala sesuatunya udah Tuhan siapin tuh ya. Itu aku pakai kerudung bulan Juni atau Juli kan yang Lebaran itu tahun 2018. Terus aku proses untuk pindah ke tempat yang baru itu cuma 2 minggu. Jadi dari Juli aku coba resign, ya. Agustus aku dapat di tempat baru yang aku kerja sampai saat ini aku ada gitu. Dan itu memang dipisahin. Dari keluarga itu pertama kali dalam hidup aku harus tinggal ngekos jauh dari keluarga gitu dan kerja jauh. Wah, rasanya nggak nyaman banget teman-teman, dari yang biasanya ada keluarga terus harus sendirian, terus juga yang biasanya kerja nyaman di kota, ini aku harus ke daerah yang daerahnya aku nggak tahu, nggak punya siapa-siapa gitu ya. Tapi memang itulah ya teman-teman, kalau Tuhan udah mau manggil kita pasti ada jalan-jalannya Tuhan di luar pikiran kita. Nah, di saat aku pindah itu kan jaraknya cuma nggak sampai 1 bulan aku pindah ya, sejak aku cari kerja itu. Akhirnya di bulan Oktober itu aku ngerasa kayak wah gila nih, gue udah pakai kerudung, gue mencoba untuk taat, tapi kok kayaknya berat banget ya Tuhan gitu kan. Sedangkan waktu itu kalau orang mau hijrah ya kan, katanya kalau orang hijrah itu harus istiqomah, karena istiqomah itu berat ya kan, untuk tetap pada keyakinan itu berat gitu. Ya memang sih gitu. Jadi aku merasa oh ini berarti emang aku harus coba kuat gitu. Tapi nggak ada damai sejahtera di sini. Aneh banget, aku ngerasa itu kayak aku bukan diri aku sendiri, aku fake gitu. Terus kayak Tuhan, apa iya mesti kayak gini, aku mau deket sama Tuhan tapi harus kayak gini caranya gitu, cara-cara yang emang bukan diri aku sendiri gitu. Nah, akhirnya itulah Tuhan ya. Jadi tiba-tiba ada temen aku nih datang dari daerah, dia kebetulan lagi mau pengangkatan ya, pengangkatan naik tingkatan lah gitu ya kalau kerja di BUMN, dan dia saat itu lagi ada pergumulan dengan istrinya ya. Dia dari Medan, terus akhirnya dia ada pelatihan di daerah Surabaya. Terus abis itu dia ke Jakarta. Kebetulan ini sahabat aku dari kecil ya teman-teman, sahabat aku dari kecil. Rumah kita cuma depan-depanan, jadi opungnya dia sama aku udah kayak keluarga banget gitu, udah nganggep kayak saudara lah ya, karena opungnya dia juga adalah gurunya kakak-kakak aku, sepupu-sepupu aku gitu. Nah ya udah, akhirnya dia cerita sama aku tentang pergumulan rumah tangganya dia gitu. Sebagai anak yang baik gitu kan, aku coba bisa bilang kayak ya udah, lo gereja aja, lo udah gereja belum? Ya udah gue temenin yuk kalau lo belum gereja gitu. Terus dia bilang emang dia jarang ke gereja gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya mau nggak mau aku nemenin dia ke gereja. Nah di saat itulah aku pas ke gereja itu aku bener-bener buka kerudung dulu ke toilet ya, nyimpan kerudung aku ke gereja. Saat itu gerejanya itu di daerah barat Jakarta, karena aku harus pulang ke tempat kerja aku kan. Jadi setiap Sabtu Minggu kalau ada waktu aku pulang ke rumah, terus nanti hari Minggunya aku balik lagi. Sebenarnya capek banget sih, kayak sampai kapan kayak gini gitu kan, itu kayak capek banget karena ngerasanya nggak ada damai, susah ya teman-teman, nggak ada damai, jadi nggak ada bersyukur juga gitu. Terus ya udah, akhirnya aku ke gereja itu. Nah di gereja itu niatnya mau nganterin dia, tapi malah kayak wow, udah lama banget ya aku udah nggak ngerasain kedamaian kayak gini gitu. Ya udah, akhirnya dari situ aku ngerasa wah gue harus balik lagi ke sini nih, gue harus balik lagi ke sini gitu. Jadi saat itu aku bilang juga sama papa mamaku gitu, kayak sama
apa namanya, aku bilang sebenarnya aku mau lepas kerudung gitu, aku nggak bisa kayak gini terus gitu karena aku udah nggak nyaman. Tapi mamaku bilang tuh ya udah baik-baik gitu kan, udah oke gitu, gue udah senang. Terus juga mau mau tetangga ngomong apa, teman-teman mama ngomong apa, kamu buka kerudung lagi gitu kan, mau apa kata orang. Loh kok mikirin kata orang ya, padahal ini aku yang jalanin gitu. Ya udah akhirnya dengan nekat aku buka kerudung dulu. Aku buka kerudung walaupun itu diem-dieman, diem-diemannya bisa sebulan lebih sama keluarga karena keputusan aku itu. Dan akhirnya memang diterima lagi ya teman-teman. Terus ya udah, aku tetap ke gereja tuh. Nah, sampai pada titik kayak aku ngerasa kayak kalau gerejanya cuma di tempat yang itu, aku nggak bisa nih setiap minggu kalau nggak pulang. Berarti aku harus cari gereja yang deket kos-kosan aku. Nah, waktu itu aku googling. Googling, dapatlah salah satu gerejanya itu gereja di mana Kalisna melayani. Nah, di situ Kalisna melayani, tapi kan aku lihat di foto itu, wah, ruko nih, kecil nih, gitu kan. Sedangkan aku bukan orang Kristen asli, gitu kan. Nanti di notice nih, jemaat baru, gitu. Aduh, nggak deh, ngeri deh, serem, gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya minggu besoknya, pas aku pulang, aku gereja lagi di gereja itu. Dan kebetulan saat itu yang bawa firman adalah gembala sejabodetabeknya gereja di tempat Kalisna melayani. Nah, itu istrinya. Nah, di saat itu tuh dari sekian banyak jemaat gitu, itu aku dipanggil sama beliau gitu untuk bantu beliau untuk bawa firman. Luar biasa ya. Dan saat itu firmannya tentang tujuan hidup Tuhan menciptakan kita. Jadi kita bisa aja nggak sampai ke tujuan akhir kita yang udah Tuhan buat kita saat kita berhenti di tengah-tengah udah nggak mau dengerin Tuhan lagi kayak gitu. Wow, itu kayak luar biasa banget. Nah, terus aku cari-cari tahu dong ini pendeta siapa sih? Terus dia bawa-bawa terus nama suaminya kan. Ini suaminya siapa sih? Nah, di situ baru aku tahu kalau beliau adalah gembala sejabodetabek di tempat Kalisna melayani. Nah, ya udah, akhirnya saya sampailah di kosan saya dan itu memang ada benang merahnya ya. Kan saya bilang tadi kalau Tuhan udah waktunya Tuhan yang milih, semuanya udah Tuhan siapin, udah Tuhan sediain. Nah, saya sampai di kosan, tiba-tiba teman kos saya keluar nih sama temennya. Terus dia bilang, Kak, dia gerejanya di sini loh. Oh ya, di mana? Ternyata dia adalah pekerja di tempat Kalisna melayani. Wow, dari situ kayak kalau kakak mau gereja di situ, ya udah besok aku jemput ya. Dia bilang kayak gitu. Gila, luar biasa banget ya. Akhirnya dari saat itu aku coba ke tempat gereja itu. Nah, datanglah COVID. Nah, sebelum COVID datang itu di bulan Desember tahun 2019, teman-teman, itu aku ngerasa kayak orang depresi. Jadi setiap jam 2 pagi itu pasti kebangun dan ngerasa sendirian, ngerasa kosong, kayak udah nggak ada harapan hidup gitu. Nah aku kira karena aku udah nggak kuat lagi nih hidup sendirian gitu, aku harus pulang. Makanya aku nge-push orang kantor kayak, pokoknya sebelum bulan Maret aku harus sudah ada di Jakarta ya Pak. Siapa aku gitu kan istilahnya, lu ngatur-ngatur gue, lu mau kerja, syukur nggak mau ya udah gitu kan bisa rekrut orang lain gitu. Tapi nggak tahu di mana itu keberanian gitu sampai sampai berani ngelawan kayak gitu. Itu emang bener ya teman-teman. Jadi kalau hati kita lagi sakit biasanya apa yang keluar juga kurang baik gitu. Karena mulut kita adalah loudspeaker hati kita ya. Nah, terus ya udah akhirnya dari situ um, sampailah tanggal 24 Desember 2019. Pagi-pagi saya masih kerja seperti biasa. Terus teman saya yang di HO nanya, "Di, lo ngerayain Natal nggak sih?" gitu kan. Terus aku bilang, "Aku nggak tahu deh," gitu kan. Soalnya aku bukan Kristen dan aku tidak lahir di keluarga Kristen. Tapi aku nyaman dengar dengar firman Tuhan, aku suka, aku senang gitu. Aku dengar nyanyian nyanyian Kristen juga aku senang, aku bilang kayak gitu. Terus lo percaya Yesus itu Tuhan, sebagai Tuhan atau sebagai Nabi, dia bilang kayak gitu. Aku bilang dong, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab. Gitu. Karena di agama aku sendiri, Isa Almasih atau Yesus Kristus itu Nabi, dan yang disalib itu bukan dia, itu orang yang mengkhianati dia gitu. Jadi di situ aku nggak bisa jawab sama sekali teman-teman. Nah kebetulan saat itu aku mutusin untuk setelah kerja aku mutusin untuk pulang ke rumah sekalian karena kebetulan ada adik aku yang paling kecil yang ikut sama aku. Saat itu aku pinjem karena lagi liburan sekolah, aku pinjem dia. Siapa tahu kalau ada yang nemenin, rasa kosong di hati aku itu terobati ya, maksudnya agak mending gitu. Ternyata nggak berubah sama sekali, walaupun saat itu ada temennya gitu. Akhirnya aku pulangin dia, terus tiba-tiba ada kerinduan banget buat datang ke gereja, padahal saat itu kayak udah nggak mau datang-datang gereja lagi gitu. Terus akhirnya saya datang ke gereja, dan di situ terjawablah pertanyaan teman saya yang tadi gitu. Lo
tahu nggak Yesus itu siapa gitu kan, buat lo Yesus siapa? Aku bilang aku nggak tahu. Ternyata saat itu dijawab, Yesus itu Immanuel, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia selalu ada bersama kita gitu. Itu kayak, oh, ini pertanyaan aku loh, kok bisa dijawab gitu kan? Kok pas gitu kan? Tapi kenapa aku gitu kan? Kenapa sih kok harus aku yang ngalamin kayak gini gitu, pergumulan ini, sedangkan keluarga aku yang lain, adik-adikku lurus-lurus aja nih jalannya gitu, nggak ada pergumulan secara rohani gitu. Terus pendetanya bilang gini, kan aku selama ini kalau gereja takut aku pergi, aku ngumpet. Kalau gereja lagi takut aku pergi, aku ngumpet gitu. Nah pendetanya bilang kayak gini, ini aku bapak nih di sini ceritanya, ini kamu, terus kamu pergi nih ngumpet ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Terus aku bilang kayak gini, bapak bilang kayak gini sama kamu, mau kemana lagi sih nak gitu, kamu mau ngumpet kemanapun aku tahu gitu. Aku tahu kamu di mana gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa kayak ditampar ya teman-teman, kayak oh ya selama ini gue pergi gitu dari Tuhan gitu, selama ini kalau gue takut gue ngumpet gitu, kenapa pas banget ah, jadi itu aku ngerasa itu perkataan buat aku gitu, tapi kenapa harus aku yang ngalamin ini gitu. Terus di situ pendetanya bilang, firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, aku baca ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu aku ngerasa, oke, berarti Bapak yang pilih aku gitu kan. Ya udah Tuhan, oke, boleh gitu, aku mau ikut Tuhan. Tapi kenapa harus aku? Aku masih nanya, kenapa harus aku? Kan aku selama ini ibadah jalan gitu. Puasa aku jalan gitu, bahkan puasa yang bukan bulan Ramadan pun aku jalanin, sedangkan adik-adikku aja tuh nggak ngejalanin seperti aku, baca Al-Quran juga masih salah-salah gitu. Tapi kenapa aku yang bisa lancar baca Al-Quran, aku ngejalanin semua perintah agama, kenapa aku harus ngalamin kayak gini, apa yang salah sama aku gitu. Terus pendetanya bilang kayak gini, di di Markus 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di situ aku juga ngerasa, oh ya Tuhan, yes, aku emang orang berdosa gitu kan, aku emang butuh Tuhan gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku bilang, ya udah Tuhan, kalau emang Tuhan maunya aku ikut Tuhan, aku ikut Tuhan. Kalau waktu itu aku bilang kalau mau aku ikut agama yang ini, ya udah agama yang ini gitu, agama Kristen gitu. Sedangkan saat itu aku nggak tahu kan agama, buat aku Kristen saat itu cuma sekedar agama ya, jadi apa salahnya gue pindah agama, cuma ya udah dari Islam ke Kristen gitu. Ternyata Kristen itu jauh dari itu ya, Kristen sendiri kan itu pengikut Kristus artinya gitu. Nah ya udah akhirnya dari situ aku mulai dengerin firman, tambah-tambah lagi dengerin firmannya. Di situ aku mulai ada kekuatan, penguatan, yang tadinya rasanya hatinya kosong gitu kan, sepi, itu mulai terisi. Itu mulai kuat lagi kan, karena firman Tuhan bilang, semua yang berbeban berat datanglah kepadaku. Terus juga Tuhan bilang, di dalam kelemahanmu, di situ ada kekuatanku. Jadi aku serahin semuanya sama Tuhan, memang firman Tuhan itu yang nguatin aku. Haleluya ya. Nah, akhirnya setelah itu datanglah kayak hal-hal yang aku buat kayak masih ragu gitu, bener nggak ya nih aku selamat, bener nggak ya nih selamat, karena banyak banget pergumulannya. Salah satunya itu orang tua ya kan, firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu jika kamu ingin panjang umur di bumi ini gitu. Sedangkan kalau aku ngelawan orang tua, apakah aku masih menghormati orang tuaku gitu. Terus aku dapet ayat yang seperti ini, Matius 10 ayat 34 sampai 38. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang nggak, siapa yang mau jadi nggak layak buat Tuhan? Nggak ada kan, pasti nggak ada. Semua yang kita hidup di sini pasti pengen banget jadi orang-orang yang Tuhan suka gitu ya. Nah di situ aku ngerasa kayak oke, Tuhan, kalau emang itu yang harus aku hadapin ya udah, tapi gimana caranya aku bisa sharing ke orang tua aku tentang iman aku yang sekarang gitu, karena pasti ada penolakan gitu. Ya udah deh, aku mau ikut dibaptis gitu ya, kalau misalnya orang tua aku udah tahu apapun resikonya gitu. Terus di situ aku dapat firman seperti ini di Lukas 9 ayat 59 sampai 61, tentang saat Yesus memilih muridnya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya,
biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Terus di ayat 62-nya, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi di situ aku merasa, oke Tuhan, kalau emang ini udah waktunya aku harus ikut Tuhan, aku nggak mau nunda-nunda lagi, aku harus ikut Tuhan. Nah di situ pas banget gerejanya Kalisna ini ada pemberitahuan kalau ingin baptisan dan segala macam hubungin ke nomor ini. Akhirnya aku hubungin ke nomor tersebut. Akhirnya aku diarahin untuk dilayani oleh Kalisna. Seperti itu. Nah, Maret 2020 itu baru banget yang namanya COVID masuk ke Indonesia. Ya. Dan di situ akhirnya semuanya dilakukan secara online ya. Sebenarnya di situ ada keraguan, mulai ada keraguan, Tuhan, gimana ya Tuhan gitu maksudnya. Aku ragu nih, aku minta maaf ya Tuhan kalau aku masih ragu, karena saat di Januari 2020 itu temen aku yang aku bilang ada pergumulan ini, saat itu dia tiba-tiba masuk Islam. Dia tiba-tiba masuk Islam. Sorry, bukan. Aku tahunya di Maret itu. Jadi tiba-tiba dia jauhin aku, terus aku ngerasa apa salah aku ya gitu. Nah terus tuh kayak ada suara, aku nggak tahu itu intuisi aku atau apa, dia bilang tunggu aja bulan Maret, bilang gitu. Di suara itu ngomong kayak gitu, tunggu bulan Maret. Bulan Maret? Ada apa di bulan Maret? Aku nggak tahu. Tiba-tiba benar di bulan Maret itu ada mamahnya telepon aku, dia minta tolong sama aku kalau saat itu anaknya masuk Islam gitu. Di situ aku shock dan aku kaget, terus aku bilang sama Tuhan, ini siapa yang mau diselamatin Tuhan, ini siapa gitu, aku lagi mau keluar nih dari agama aku yang lama, aku mau ikut engkau, tapi sekarang temen aku malah mau masuk ke agama aku yang lama, ini yang bener yang mana, yang bakal diselamatin di akhir nanti gitu. Terus di situ kayak ada suara lagi gitu, semua karena wanita. Nah suara itu ngomong kayak gitu, terus masa sih nggak mungkin, dia tuh pelayanan gitu, dia tuh kayaknya baca Alkitabnya juga sering gitu, nggak mungkin lah dia ninggalin Tuhan Yesus. Di situ masih bergumul. Akhirnya aku bilang sama Tuhan pas mau ibadah di bulan Maret itu, Tuhan ampuni aku kalau aku masih ragu untuk ikut Tuhan. Dan you know what, firman Tuhan yang disampaikan sama hamba Tuhan di tanggal 24 Desember di 2019 itu dibawakan lagi di gereja saat itu aku online, yang bawain Kalisna. Saat itu Kalisna sharing tentang salah seorang yang dia sedang layani, tentang pergumulannya yang masih di luar Tuhan, dia doain terus, akhirnya firman itu keluar lagi, ya, yang aku, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu, aku datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa, itu keluar dua-duanya. Jadi kayak, wow, kok bisa, ini bukan satu kebetulan, aku percaya banget ini bukan satu kebetulan, nih kayak Tuhan lagi ngomong sama aku gitu. Ya dari situ aku mulai yakin ya untuk ikut Tuhan Yesus. Ya udah Tuhan, apapun resikonya ya udah aku tetap ikut Tuhan, toh nggak salah, aku nggak musyrik gitu, aku nggak menyembah sesuatu yang jahat, aku nggak membunuh dan lain-lain, aku cuma sembah Tuhan gitu. Nah akhirnya aku memutuskan itu, aku tanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini gimana cara kasih tahu keluarga, kasih aku hikmat gitu kan, karena kakak rohaniku selalu bilang kayak, kamu minta Tuhan saat kamu mau ngomong sama orang tua kamu, Tuhan ada di situ gitu. Nah aku nggak paham saat itu, terus aku selalu bilang sama Mah, Pak, aku butuh waktu mau ngobrol gitu. Dan itu pas ada ketemu semua, itu kayak nggak dapet feel-nya gitu, nggak dapet feel-nya, akhirnya nggak jadi ngomong gitu. Nah tiba pada satu waktu tiba-tiba ada suara, kamu mulai dari adik kamu yang laki-laki, dia bilang kayak gitu. Karena di dalam Islam itu, ini logikaku ya, karena di dalam Islam itu anak laki-laki itu punya kewajiban yang besar. Ya, dia bertanggung jawab untuk ibunya, untuk saudara-saudara perempuannya walaupun dia sudah menikah. Jadi saat itu pikiranku kalau aku bisa megang adikku, saatnya nanti misalnya aku dibuang keluarga, kalau ada apa-apa sama keluarga aku, papaku terutama, aku bisa tahu informasinya dari adikku, gitu ya. Nah, terus akhirnya aku bilang sama adikku, gue mau ngomong, aku mau pindah Kristen, gitu kan. Terus dia bilang, lu apa-apaan sih? Gitu kan. Jangan aneh-aneh deh, dia bilang kayak gitu. Enggak, gue nggak aneh. Kenapa? Ya aku bilang, aku nggak bisa jelasin, karena ini, apa ya, hal pribadi yang harus kamu rasain sendiri. Ini pengalaman pribadi, kamu harus ngerasain sendiri gitu. Kalau kamu udah ngerasain, kamu bisa paham rasanya kayak gimana gitu. Akhirnya dia bilang, dia udah marah-marah sama aku, terus dia bilang, oke, kalau emang itu keputusan lu, yang penting lu jaga diri lu baik-baik, jangan bikin malu. Oke, tapi lu masih anggap gue jadi kakak lu nggak? Terus dia bilang, darah itu kuat. Ya mau gimana pun lu tetap kakak gue. Dia ngomong kayak gitu. Puji Tuhan ya, berarti dia walaupun marah, tapi dia mau terima aku. Selanjutnya, terus aku denger lagi kayak, terus ke siapa lagi nih? Gimana nih ngasih ngomongnya nih? Terus tiba-tiba suara, ya udah ke papa kamu. Nah, kebetulan papa saat itu lagi jauh dari rumah, gitu, lagi di rumah kakak aku ya. Nah, di luar kota. Terus aku chat papa, aku mau ngomong, gitu.
aku mau pindah keyakinan nih Pak gitu kan, aku udah nggak percaya, maksudnya aku udah nggak ada kenyamanan dan di agama yang ini gitu. Terus papaku cuma bilang, ini yang papa takutin gitu. Papa nggak marah gitu, eh, papa cuma bingung nanti saat papa pulang, waktunya papa pulang ke akhirat, papa mau ngomong apa sama orang tua, maksudnya sama nenek kakek aku gitu, kalau cucunya ini murtad gitu. Kamu pikirin lagi deh, ini yang aku takutin bakalan terjadi sama kamu dan ternyata terjadi gitu. Berarti papaku udah punya feeling karena kita emang dari aku kecil itu aku selalu sama papaku, jadi papaku tahu banget aku ya. Nah, akhirnya di situ papa tutup teleponnya ya. Akhirnya di situ aku nangis karena papa bilang tadi papa juga sedih gitu kan, jadinya aku sedih gitu kan. Ya udah oke, is okay gitu. Terus akhirnya terakhir nih, gimana nih cara kasih tahu mama aku gitu, karena yang paling keras, yang paling galak itu mama aku kan. Ya udah, akhirnya 3 hari berturut-turut itu mama dapat mimpi dan selalu chat aku setiap pagi, nak bangun sholat tahajud, nak bangun sholat tahajud, udah belum sholat subuh gitu-gitu. Setiap jam 3 pagi mama pasti chat aku untuk ngingetin aku sholat tahajud gitu. Dan sholat subuh tentunya. Nah terus habis itu akhirnya aku bilang itu hari Rabu, Rabu subuh, dan malamnya itu sebenarnya aku udah janjian sama Kalisna untuk untuk sharing ya, untuk konsultasi masalah pergumulan aku gitu. Gila, luar biasa kan. Nah terus dia bilang, mah aku mau ngomong, aku mau pindah keyakinan. Aku ngomong gitu sama mama. Terus mama aku cuma bilang apa, mama udah tahu. Dari mana aku belum ngomong, mama udah tahu gitu. Mama mimpiin kamu jalan ke jembatan, mama panggilin, mama teriak-teriak, kamu nggak mau nengok, sampai mama tarik, mama peluk, kamu nggak mau nengok. Terus di bawah itu ada duri, terus jembatannya mau patah. Mama ngomong kayak gitu sama aku. Mama takut nggak kamu nggak selamat gitu. Di akhirnya kamu bakal masuk neraka. Mama aku ngomong kayak gitu. Ngeri nggak sih? Ngeri kan, aku ngeri banget gitu. Karena yang ngomong seorang ibu. Gitu. Aku share lah sama salah satu kakak rohani aku yang harusnya hari ini juga hadir, tapi kebetulan dia ada acara jadi nggak hadir. Dia bilang gini sama aku, Dek, doain aja ya, gitu kan. Tuhan nggak mungkin kasih sesuatu yang buruk untuk kita gitu. Rancangan Tuhan tuh rancangan yang damai sejahtera dan baik gitu. Nggak rancangan keselamatan gitu, bukan kecelakaan gitu. Oke kak. Terus mamaku mimpi kayak gini gitu. Terus kakakku bilang, jembatan itu kan diibaratkan orang yang akan berpindah dari tempat A ke tempat B gitu. Nah, kamu kan akan berpindah dari iman yang mati ke iman yang hidup. Dan kenapa sih akan patah gitu jembatannya? Karena iman yang mati dan iman yang hidup itu nggak bisa bersatu, gelap dan terang nggak bisa bersatu, firman Tuhan lagi kan. Dan kenapa di situ ada duri? Di situ ada duri karena apa yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil ini adalah duri buat keluarga kamu. Nah, di situ aku ngerasa, oh ini jawabannya. Kalau emang kayak gini jawabannya, berarti, dan di situ ada kebenaran firman Tuhannya, berarti ini yang benar gitu. Oke, kalau kayak gitu, aku tanggung Tuhan apapun resikonya, walaupun aku jadi duri dalam keluarga aku gitu. Ya udah. Tapi sebenarnya saat itu bukannya aku udah siap banget ya teman-teman. Jadi saat aku putusin untuk pindah dan akhirnya semua keluarga tahu, itu aku blok-blokin nomor keluargaku. Aku avoid dulu. Karena aku nggak mau terguncang gitu kan. Aku juga nggak mau, aku mau fokus dulu nih sampai aku selesai dibaptis gitu. Akhirnya di situ aku mulai fokus cari tahu Tuhan gitu tentang perbedaan-perbedaan agama itu gitu. Terus juga pertanyaan-pertanyaan yang datang dari keluarga aku juga gitu ya. Misalnya mana sih ayatnya yang bilang kalau Yesus itu Tuhan? Itu semuanya aku cari tahu semuanya. Supaya aku bisa menjawab dengan hikmat ya. Saat itu mungkin masih awal, jadi masih namanya bayi ya kan, jadi asal nerima, terus emosinya juga masih meluap-luap gitu. Jadi kayak gitu deh. Nah, cuma ya itu kalau belum ada Roh Kudus di hati mereka, kebenaran firman satu pun gitu nggak akan bisa diterima. Memang butuh Tuhan yang bekerja untuk percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, selesai itu aku dibaptis, dan nggak sampai situ uh, banyak banget yang cerca aku, termasuk teman-teman di kantor, semuanya jauhin aku. Ya, cuma aku terima karena kan Tuhan bilang harus mengasihi kan, kita nggak boleh marah gitu. Ya, jadi aku cuma pegang aja firman Tuhan, semuanya aku yang akan berperang buat kamu gitu. Kamu tenang aja gitu. Jadi aku cuma pegang firman Tuhan dalam hidup aku gitu. Terus puji Tuhan banyak banget keajaiban-keajaiban terjadi gitu. Mamaku juga bilang kan kalau misalnya kamu itu bukan anak aku lagi, itu kamu cuma duri dalam keluarga. Kehilangan anak satu nggak apa-apa. Yang penting mama berkenan di hadapan Allah gitu. Terus uangku juga jadi haram buat orang tuaku karena katanya
kayak malu-maluin Tuhan kalau terima uang dari aku, anak yang kafir gitu, dan air susu mamaku juga haram buat anak yang kafir. Dia minta dikembaliin, gimana cara aku ngembaliinnya? Aku juga nggak minta lahir di keluarga seperti ini gitu kan, di keluarga yang bukan orang percaya Tuhan Yesus gitu ya. Cuma ya aku dilahirkan di sini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang untuk menyelamatkan, pastinya yang menyelamatkan keluargaku juga, tapi itu emang butuh proses dan waktunya Tuhan gitu. Terus akhirnya aku serahin semuanya sama Tuhan. Sekarang aku udah mulai embrace, udah mulai berdamai dengan semuanya. Aku terima segala penghinaan, cacian dari keluarga aku juga, nggak aku balas lagi. Biasanya dikasih surat ayat gitu, aku kasih firman Tuhan. Kasih ayat, aku kasih firman Tuhan, kayak gitu. Terus akhirnya debat gitu kan. Akhirnya lama-lama, oke, aku harus pakai gaya hidupku nih. Gaya hidupku harus dirubah supaya setiap orang yang lihat hidup aku itu ngelihat ada Kristus di dalam aku. Nah, di situ mamaku juga kayak bilang, mama mau lihat hidup kamu anak yang murtad gitu. Mau sampai kapan sih? Allah tuh sekarang lagi ngasih hikmatnya buat kamu di dalam lain. Nggak tahu sampai kapan, cuma gara-gara dunia kamu ninggalin agama yang benar gitu. Kayak gitu. Wow, gitu kan. Aku cuma bisa diam, terus juga dia bilang, jangan sampai ya kamu malu-maluin udah keluar dari Islam, murtad, terus miskin, dan segala macam. Kata-katanya udah gak enak banget, tapi puji Tuhan ya. Kayak kemarin papaku sakit nih. Kebetulan adik laki-lakiku itu sebenarnya harusnya bekerja di luar negeri, gitu kan. Terus aku tiba-tiba tuh ada dorongan. Ini baru banget kemarin. Dorongan buat chat dia. Selama ini aku gak pernah chat-chatan sama dia. Terus coba chat, tanya, adik kamu ini jadi gak sih kerja di sana gitu. Ya udah aku chat, gimana kabar lu gitu kan. Lu udah di Aussie, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, gue lagi di rumah sakit nganterin bokap. Hah? Emang kenapa bokap mau dioperasi? Wow, berarti memang di situ kayak Roh Kudus tuh nyuruh aku kan seperti yang dia suruh di awal kan. Kamu kasih tahu adik kamu dengan logika aku sebagai manusia, hikmatku sebagai manusia. Oh ya karena di Islam kayak gini-gini, aku bisa tanya tentang keluargaku dari dia, dan emang itu kejadian gitu. Jadi aku ngerasa kalau ikut Tuhan, ya saat kita benar-benar serahin semuanya sama Tuhan, semuanya aman, jalannya aman. Jadi bukan rancangan kita lagi yang jadi, tapi itu semua rancangan Tuhan gitu. Nah, sebulan setelah aku bertobat dibaptis, aku kena COVID. Nah, Oktober itu 2020 aku kena COVID. Di situ ada pemulihan yang Tuhan kasih ke aku. Aku punya trust issue karena segala sesuatu aku lakuin sendiri, aku jadi nggak percaya sama orang. Di situ Bapak ajarin aku buat serahin semuanya sama aku. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, pakai kekuatan aku. Ya, jadi saat kita bertobat, saat kita lahir baru, semuanya Tuhan perbaharui gitu. Dari cara pikir kita, pola pikir kita, hati kita juga yang kepahitan dan segala macam, itu semuanya di dalam nama Yesus itu ada pemulihan ya. Karena setiap kita itu masalahnya cuma satu, dosa. Dan jawabannya cuma ada di dalam Yesus gitu. Ya, mungkin itu aja dulu Pak kesaksian dari aku. Lanjutnya nanti misal bisa tanya jawab. Baik, puji Tuhan, kita berikan kemuliaan ya, luar biasa. Lagi asik-asiknya mendengar ini kesaksian, tiba-tiba dia bilang, ya mungkin itu saja cukup Pak ya. Lagi tegang-tegang ini ya, tetapi luar biasa. Kesaksian ini kesaksian yang dahsyat ya, memberkati dan menguatkan kita. Saya melihat satu sosok yang independen woman dari seorang Dian Juanita, atau biasa disering disapa di medsos Mbak Diju. Karena luar biasa ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan Tuhan menjadi pegangan kita satu-satunya, maka bukan kita menjadi bisa semua, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, semuanya itu bisa kita lalui karena kita memandang Tuhan kita lebih besar. Kata Pak Lalu, jangan hanya percaya, itu kurang, tetapi berani mempercayakan hidup kita. Bedanya adalah banyak orang percaya tetapi masih khawatir. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan otomatis tidak akan khawatir lagi, atau tidak akan terlalu berpikir hal-hal yang bisa membuat dia itu hatinya gundah ya, malah jadinya tidak percaya karena dia sendiri yang meragukan, karena dia tidak komitmen dan tidak 100% mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan bisa tidur dengan nyenyak ya, bisa orang yang sudah memberikan bebannya kepada Tuhan, tentu bisa lebih lapang untuk menjalankan hidupnya sehari-hari. Dia akan merasa lebih bebas, dan ini akan membuat kita semakin kuat, semakin bersukacita, sehingga segala pergumulan kita bisa lalui. Luar biasa kesaksian dari Mbak Diju, meskipun saat ini mungkin saya tidak terlalu tahu pasti bagaimana hubungan dengan orang tua, tetapi saya
yakin ya, satu saat nanti akan terjadi rekonsiliasi yang indah. Itu selalu saya yakini, karena dari beberapa pesaksi juga, ya, mengalami hal yang sama. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Satu orang bertobat isi rumah diselamatkan. Kita tinggal setia. Kita tinggal percaya kepada Tuhan sampai otoritas waktu Tuhan itu datang, dan kita akan melihat dengan luar biasa, terheran-heran bagaimana Tuhan bisa memulihkan ya, bagaimana Tuhan bisa membuat hati orang itu bisa berubah. Dan saya juga kagum bagaimana Mbak Dian dengan kegundahan hatinya waktu itu, saat-saat mau transisi dari iman lama ke iman baru, dengan pertanyaan yang diberikan, hubungan dengan keluarga. Tetapi luar biasa ya, Mbak Dian mendapat jawaban atas kegundahan hatinya itu di dalam firman Tuhan. Lukas 9 tadi 52, Matius 10 ayat 37, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dan memang itu diizinkan Tuhan. Kalau memang harus terjadi, ingat kita harus mencintai, harus melebihi mengasihi atau mencintai Tuhan kita dari apapun ya, dan itu sudah ada dalam firman Tuhan. Jadi apa yang Mbak Diju lalui sampai saat ini jawabannya ada dalam firman Tuhan. Luar biasa, dahsyat ya. Dan satu hal lagi yang saya belajar dari Mbak Diju ya, orangnya cerdas ya. Saya bisa katakan orangnya cerdas karena dia selalu mau membuktikan segala sesuatu dengan dia menggali ya. Dia menggali, dia explore akan kebenaran, tidak langsung percaya. Apa orang bilang, oh ya langsung percaya, tidak. Tetapi dia compare, dia membandingkan dulu, dia belajar dulu, dia menyelidiki dulu ya, baru dia bisa decide. Dan saya yakin ya, ketika dia hati yang rindu ini mau mencari kebenaran, Roh Kudus akan menuntun sehingga mendapatkan jawaban yang benar-benar tepat untuk diberikan kepada orang-orang yang bertanya, atau bagaimana hidupnya meresponi di dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Nah, di Zoom pada malam hari ini luar biasa banyak yang hadir. Jadi saya bergeser dulu ke Zoom. Barangkali teman-teman ingin berbagi pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Yang mau kembali berbagi, berpartisipasi, mic dan kamera sudah aktif, silakan hidupkan. Siapa yang mau duluan bisa hidupkan mic dan kameranya. Mungkin giliran pertama, karena saya lihat masih ada ya Ibu Pendeta Lisna pada malam hari ini. Ada yang mau ditambahkan sedikit Ibu? Silakan. Sebelum saya bergeser ke Ibu Ria, saya lihat juga ada Ibu Deborah ya. Puji Tuhan. Silakan Ibu Lisna. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Jadi, Dian itu memang suka belajar. Itu yang saya suka. Artinya Amin. segala sesuatu harus diselidiki, benar apa enggak, Yes. baru dia percaya. Nah, itu kerennya di situ ya, bahwa memang tidak sepenuhnya kita harus percaya kata orang, Ya. tapi harus kita selidiki, kita baca, kita lihat, kita dengar, dan kita gali, dan itu menjadi sesuatu yang membuat kita, oh ini gue percaya nih, ini benar nih, Dan satu lagi Kak, dialami. dialami Amin. gitu ya. Itu luar biasa banget. Nah itu yang saya dapatkan dari Dian. Memang saya suka bilang sama dia, ini orangnya masih ada nih. Lu itu cerdas loh Dian. Jadi kecerdasanmu itu lu pakai kemuliaan Tuhan. Yes. Amin. Apa? Salah itu selalu ada kok. Ikut Tuhan itu memang selalu ada masalah. Masalah itu untuk apa? Untuk kita naik level. Setuju. Dan saya selalu katakan pada dia bahwa setiap ujian yang ada dalam iman kita itu kita supaya naik level. Yes. Supaya tidak jadi bayi rohani, tapi sudah menjadi dewasa rohani. Sehingga kemanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi. Dan saya selalu pesankan dia, engkau harus selalu mengasihi keluargamu. Jangan pernah engkau hindari, walaupun ngomong apapun, engkau tetap harus mengasihi. Sikapmu, tindakanmu, attitude-mu harus seperti Kristus. Karena melalui kesaksian hidupmu lah, itu nanti menjadi bagian dari terjadi keselamatan dalam keluargamu. Nah itu yang saya belajar dari Dian gitu ya, selama saya bersama-sama dengan dia, bahwa dia anaknya luar biasa, suka belajar. Amin. Puji Tuhan. Ya, semua kita belajar. Dari satu kesaksian yang luar biasa, kita semua belajar. Saya setuju dengan apa yang Ibu Pendeta tadi katakan ya. Kita harus memiliki sikap hidup buah-buah roh itu ya, yang merefleksikan kasih Kristus. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak akan mungkin membaca Alkitab. Dia tidak tahu apa itu Alkitab, bagaimana dia mau baca. Bisa saja dia baca bukan dari kiri ke kanan, tetapi dari belakang ke awal ya. Karena memang tidak tahu. Tetapi cara hidup kita, ya bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan, kita sebagai pelaku firman Tuhan, ini yang luar biasa yang orang lihat. Alkitab itu sendiri ya. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka akan penasaran dan mulai bertanya, mengapa engkau begitu mengasihi, mengapa engkau tidak membenci, mengapa engkau begitu tegar ya. Dan itulah jalan masuk.
kita akan membagikan kabar baik. Dan penting bagi petobat-petobat baru dan juga bukan petobat-petobat baru yang dari lahir sudah mengenal Kristus untuk tetap pertahankan buah-buah roh ya. Itu yang kita tunjukkan. Karena kalau kita tidak tunjukkan, walaupun dari lahir kita sudah mengenal Kristus, kita sudah Kristen, sia-sia. Kalau kita tidak menunjukkan kasih, semua bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus ya, maka sia-sialah. Label agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus. Luar biasa Ibu Lisna pada malam hari ini sharingnya. Kita bergeser ke tamu yang lain Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu sudah sempat masuk ke Zoom, berbagi, menguatkan, meneguhkan ya. Baik. Sama-sama Ibu Pendeta Lisna. Thank you, Baik. Kak. Ya, kita bergeser ke tamu yang lain. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Saya lihat di sini ada Ibu Deborah, ada Ibu Ria. Yang mau duluan bertanya silakan ya. Ya. Ya, ada Ibu Deborah, bisa hidupkan kamera, Ya, shalom. silakan. Shalom, ini teman berantem aku. Teman berantem ya. Mana nih wajahnya mau lihat teman berantem. Aduh, Bisa dong Wajahnya kameranya lagi. dihidupkan. Ibu Deborah ya, dari RK ya. halo. Halo. Shalom, selamat malam. Saya mengenal Shalom, suara shalom. khas beliau ya. Haleluya, puji Tuhan. Wah, Hatiku luar senang. biasa malam hari ini. Selamat malam Ibu Deborah. Apa kabar pada malam hari ini, Selamat Bu? malam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selalu Maju bersyukur. terus ya, Rumah Haleluya. Apologet Kristen, betul? RAK. Kristen. Wah, Iya, luar betul, biasa. betul. Silakan Ibu, silakan. Apa yang mau dibagikan pada malam hari ini? Oke, terima kasih Pak Franky untuk kesempatannya ini. Seperti yang tadi adik saya bilang ini, kita ini saudara, teman, musuh, segalanya ya, Dek ya. Tapi kita di sini besi menajamkan besi. Beliau ini udah lebih dari, saya anggap udah kayak adik kandung saya sendiri, bahkan saya bilang lebih dari situ. Dia memang saya akuin dia anak yang cerdas walaupun ngeselin. Kami selalu berbeda karena satu firman pun rema buat kami itu pasti berbeda yang kami dapat. Nah dari perbedaan itu kami selalu sharingkan dan kami akan selalu kami sama-sama keras. Terkadang dia kekeh dengan pendirian dia dan saya juga kekeh dengan pendirian saya. Kebetulan kami satu atap waktu itu karena untuk sementara ini kita pisah ya sayang ya. Pisah ranjang kita ya. Nah, dari itu kami selalu sharing dan pas ujungnya adalah perdebatan tapi bukan menimbulkan kekecewaan tetapi menguatkan iman diri kita masing-masing. Karena dari perbedaan itulah kita akan semakin mengerti gitu. Nah, untuk kasus dengan keluarganya ya, saya selalu dukung dimanapun itu saya percaya. Sekeras apapun batu pasti akan luluh juga. Dengan hati yang tulus, hati yang beriman, yang kuat akan terjadi. Kok saya paham, saya mengerti dan saya mungkin tahulah ya yang apa yang kamu alamin karena mungkin kita satu atap. Saya tahu sehari-harinya dia, tapi saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena selalu Tuhan selalu bilang tiap hari bilang jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Saya percaya, saya yakin Tuhan bersama kamu selalu. Gitu. Itu satu yang kedua adalah pertanyaannya, sekarang udah dapet jodoh belum setelah ke gereja? Ke gereja cari Tuhan, bukan cari jodoh. Tapi saya percaya Tuhan siapkan jodoh yang luar biasa buat kamu, yang seiman, yang mengerti kamu, dan tidak akan pernah menghalangin atau membatasin kamu dalam pelayanan kamu. Dan saya dengar juga kamu sekarang ikut pelayanan juga ya. Gak usah kau melotot-lotot. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ya, gitu ya. Luar biasa, saya selalu mendukung kamu, Dek, walaupun saat ini kita jaraknya cukup jauh ya untuk sementara ini, tapi saya selalu mendoakan kamu dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit Bapak kamu dan akan terjadi keajaiban buat Bapak kamu dan saya percaya Tuhan akan angkat segala penyakit Bapak kamu dan akan meluluhkan keluarga kamu dan menerima kamu dengan senang hati. Itu aja sih, Dek. Terima kasih Pak Pengki. Sama-sama Ibu Deborah. Wah, luar biasa. Ya, saya kagum ya meskipun terjadi tadi dikatakan oleh Ibu Deborah dengan Mbak Diju mereka diskusi berdebat, tetapi saya yakin mereka di situ pada saling berbagi bukan untuk saling akhirnya bermusuhan atau membenci, tidak, tetapi mereka di sini adalah belajar sehingga membuat mereka lebih lebih memahami, lebih mengerti mengenai rahasia-rahasia dari firman Tuhan. Dan saya juga tentunya dari pelajaran-pelajaran yang kita mendengar apa yang dibagikan di RAK dan di channel-channel yang lain tentang apologet itu juga membuat
orang-orang yang percaya Tuhan, baik yang sudah lama atau baru, bisa belajar. Dan kiranya ya, yang petobat-petobat baru juga bisa belajar setidaknya, ya seperti Diju atau bahkan bisa lebih. Karena yang penting adalah setelah kita bertobat, kita menerima Tuhan, kita juga bertumbuh. Ya, kita bertumbuh, penting untuk kita bertumbuh, akar kita kuat, supaya kita tidak mudah goyah, diterpa badai ya, akar kita kuat, fondasi kita kuat. Maka belajarlah terus. Selagi kita masih bisa untuk belajar untuk memahami, mengerti dari firman Tuhan, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja ya, memang paling penting adalah ketika kita mengalami Tuhan, tetapi dengan cara-cara yang lain juga kita bisa menjadi berkat dengan memberikan pemahaman, jawaban-jawaban apa yang dibutuhkan, yang jadi pertanyaan juga dari teman-teman yang belum mengenal Kristus, kita bisa memberikan jawaban dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Deborah, Tuhan Yesus memberkati Ibu ya, tetap maju dalam pelayanan Ibu Deborah. Ya, shalom. Aku boleh Kita bergeser nambahin ke nggak, tamu. Pak? Ya, Ya, baik. aku boleh Kita nambahin nggak, Pak? Bapak. bagaimana Ibu Deborah? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya. Oke, saya tambahin dikit aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Buat semuanya sih, bukan hanya kami, saya sama adikku ini atau semuanya lah. Kita harus tetap berbuah. Pohon yang bertumbuh belum tentu berbuah, tapi pohon yang berbuah sudah jelas Pasti pohon itu bertumbuh. Ya. Amin. bertumbuh. Setuju. Jadi itu Sangat aja setuju. yang saya akan bilang, tetap kita harus berbuah. Berbuah itu bukan harus, oh saya menginjilin dapat 1 orang, bukan itu yang dimaksud. Dengan kita mencontohkan kasih Kristus, kita Yes. melayanin itu juga adalah satu buah. Intinya di situ. Jadi saya berharap semuanya lah, bukan hanya kami seorang petobat baru, tapi semua harus berbuah. Itu aja sih. Yes. Semangat untuk Baik. adikku, love you for you. Love you too. Terima kasih Ibu Deborah. Baik, kita bergeser Oke, ke tamu yang bye-bye. lainnya. Pak Frankie, kalau aku boleh tambahin ya. Silakan. Tadi mengenai pelayanan, Ya. memang setiap kita yang sudah bertobat dan dipilih sama Tuhan, memang kita dilahirkan untuk menjadi imamat yang rajani kan, seorang imam. Dan Amin. memang seorang imam Betul. itu fungsi utamanya itu menyembah. Tujuan utamanya seorang imam itu job desk-nya ya, menyembah dan memelihara ya. Jadi kita memang Betul. untuk worship dan to serve. Yes. Betul, saya sangat setuju ya Mbak Dian. Memang kita harus, ya itu salah satu cara untuk supaya kita tetap bertumbuh, menjaga komunitas kita ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian sudah menambahkan tadi. Kita bergeser ke tamu yang lain. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Saya lihat di sini ada juga Pak Konrad, ada juga Atetci ya, dan Nabi YouTube. Waduh, ini Nabi YouTube ini mengerikan ini. Kalau sudah menggunakan kata-kata Nabi ini, saya agak sedikit. Baik, bercanda ya. Silakan hidupkan mic dan kameranya, asalkan benar-benar kita mau berbagi, kita mau menguatkan, ya. Silakan, mau memberkati, hidupkan mic dan kameranya. Bagaimana ini? Ada yang mau berbagi? Kalau tidak, saya akan kasih kepada Pak Pendeta lalu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Shalom, selamat malam Pak Pendeta lalu Pak Osem, apa kabar? Shalom, selamat malam Pak Frankie, Allah dahsyat. Wow, Tuhan. Amin. Iya, saya baru habis melayani penghiburan, tapi karena saya mendengar suaranya Diju luar biasa sekali, saya harus masuk ini. Tadi Iya, waktu saya bilang, pernah "Wah, masuk tidak ketika ada link." ya mungkin saudari tidak ini bikin link bersaksi ya, dan ya sangat menguatkan sekali Pak Frankie. Amin, Dan setuju, apa yang haleluya. disampaikan tadi itu sangat, ya saya percaya kita semua pasti diberkati sekali. Ya, tadi ada Ibu Deborah juga luar biasa sekali bagaimana memberikan semangat, memberikan dorongan buat saudari kita ini memang luar biasa. Memang ada harga yang harus kita bayar ketika kita ikut Yesus. Ya, banyak orang berkata, enak ya jadi orang Kristen. Saya bilang, Pikul salib bos gitu ya. Tuhan, belum tahu dia. Ya, kalau hanya sekedar beragama, udah ada tantangan, ada rintangan. Ya, tapi kalau seperti kita yang sungguh-sungguh mau bayar harga, wow, bayar harga itu tidak mudah. Makanya saya pernah bagikan, kita harus kalau mau masuk sekolahnya Tuhan itu ada 5 pelajaran yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada namanya IPS. Ya, inilah penyembahan sejati. Ya, kita harus hidup dalam penyembahan sejati dalam kehidupan kita. Ada juga Haleluya. pelajaran namanya IPA. Ya, bukan ilmu pengetahuan alam, tapi ikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah itu tidak mudah. Ya, kita harus ikuti perintah Allah dalam kehidupan kita untuk kita bisa Amin. menikmati perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, seperti yang Ibu Deborah bilang tadi itu, ya masalah jodoh itu saya percaya itu bonus ya. Bonus. Yang paling penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, karena saya percaya bahwa dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melakukan perintah Allah IPA gitu ya, melakukan perintah Allah dalam kehidupan kita, wow, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Ya, buat setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pelajaran yang ketiga itu ada namanya MTK. Biasanya kalau dulu MAT ya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. Nah, di sekolahnya Tuhan juga ada namanya MAT,
menghasilkan anak terang. Wah, keren. Ya, hidup kita harus menghasilkan anak terang. Amin. Ya, harus bertumbuh. Ya, makanya kita seperti yang Ibu Ria bilang tadi itu, kita harus punya komunitas untuk kita bisa bertumbuh. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak punya komunitas? Di situ kita belajar tentang saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, ya, saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Di komunitas itu kita belajar untuk tentang saling. Ya, makanya kita bersyukur kita punya Trinitas. Ya, Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapak. Seperti itu, saling mengasihi. Itu makanya orang bilang, "Oh, kamu punya Tuhan 3." Loh, saya bersyukur. Saya punya Tuhan 1 aja luar biasa, apalagi punya Tuhan 3. Luar Nggak penting biasa. orang bilang kita punya Tuhan Ya. 3, punya Tuhan 2. Nggak apa-apa, yang penting kita ngalamin sendiri, itu penting. Betul. Ya, Amin. ya, makanya ayo kita harus betul-betul punya komunitas untuk kita bisa belajar. Ya, makanya firman Tuhan berkata nih, tetapi umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di komunitas kita dibentuk sama Tuhan. Nah, yang selanjutnya ada pelajaran di sekolah Tuhan itu namanya PPKN. Ya, Diju tahu ya PPKN itu ya, dulu kalau PPKN itu ada PP kalau waktu saya sekolah. Ya, waktu tahun 90-an itu ada Ya. PMP, ada Kewarganegaraan ya. Tentang Ya, betul. kewarganegaraan. Nah, di sekolah Tuhan ada juga namanya PPKN, pertumbuhan pada karakternya. Kita harus bertumbuh pada karakter Kristus, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itu kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Yes. Ya, kita harus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita memiliki komitmen untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, ya, di situ karakter Kristus muncul. Makanya tadi sepakat dengan Bu Ria bilang gini, jangan pernah berbicara tentang kasih kalau kita tidak punya kasih. Ya, karena saya percaya gini bahwa saudara tidak pernah bisa membagikan sesuatu yang saudara tidak punya dalam hidupmu. Ya, kalau kita tidak punya kasih Yesus, bagaimana kita bisa bagikan kasih Yesus kepada orang lain? Ya, kalau dulu, Masya Allah, ya mohon maaf ya, sebut nama Allah yang besar gitu, tapi menjarah. Ya, sebut gitu, tapi menyakiti, membunuh, mohon maaf. Itu dulu saya pribadi seperti itu. Waktu saya jadi, ya boleh dibilang jadi laskar lah ya. Sekarang laskar kasih, laskar Kristus. Laskar Bagaimana Kristus, supaya lewat hidup saya ya. kasih Kristus itu nyata. Amin. Orang bisa merasakan kasih Kristus lewat hidup saya. Kenapa? Karena saya sudah merasakan kasih itu. Saya sudah menerima kasih itu. Dan saya dengan mudah memberikan itu. Kenapa? Karena ketika saya menyalurkan kasih itu, saya menikmati lebih lagi dalam kehidupan saya. Nah, pelajaran yang terakhir ada namanya bahasa. Bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa kalau saya dulu ada bahasa Sasak, bahasa Lombok gitu ya. Ada bahasa macam-macam lah, ada bahasa Cina mungkin. Ya, di sekolahnya Tuhan ada juga namanya bahasa. Apa itu? Bayar harga sampai habis. Wah, keren. Makanya kita harusnya bayar harga. Makanya seperti Diju bilang, kita harus pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Makanya kalau kita ikut Tuhan dengan kekuatan kita, dengan motivasi yang salah, kita akan kecewa. Betul. Serius. Bisa jadi seperti Yudas itu ya. mungkin, ya. Kalau motivasi, saya mau jadi orang Kristen supaya saya dapat jodoh orang Kristen, mungkin orang kaya, mau mak. Nah, itu bagi Tuhan itu nomor sekian. Tapi yang paling penting, ayo kita mau ikut Tuhan karena kita mau serupa dan segambar dengan Kristus. Kita mau ikut Tuhan karena kita mau menikmati keselamatan yang kekal dari Dia. Karena hanya Dia yang berani memberikan jaminan kepada setiap kita. Ya, Nabi tidak berani memberikan jaminan untuk kita bisa menikmati keselamatan. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Berani bayar harga sampai habis. Ya, kita harus pikul salib, sangkal diri, mematikan segala kedagingan. Kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita lulus di sekolahnya Tuhan, ada titel yang kita dapatkan. Apa itu? MTH. MTH itu bukan master teologi ya. MTH itu apa? Murid Tuhan Yesus. Wow, keren. Nah, kita jadi murid. Wow, luar biasa. Saya tolong Pak Franky, Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Yang ke-7 dan 8. Yohanes 15 Nah, ini ayat. kalau kita mengikuti seperti yang Saudari Diju sampaikan tadi itu, menjadi murid Kristus ya. Kita siap ikuti perintah Allah, kita hidup dalam penyembahan sejati, terus kita mau menghasilkan anak terang, kita mau bertumbuh dalam karakter Kristus, dan kita mau bayar harga sampai habis. Ini berkat yang kita nikmati. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini prasyarat utama yang harus kita miliki. Kita harus tinggal di dalam Kristus dan kita mengizinkan Kristus, firman Tuhan itu tinggal menguasai kehidupan setiap kita. Ayat 8 berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, keren. Ya, Amin. saya percaya Diju sudah dipilih oleh Kristus. Ya, Diju sudah dipilih, dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, bukan hanya Diju, saya juga dan kita semua yang mungkin bisa dibilang yang kita yang murtadin ini, mohon maaf, yang sudah menemukan kebenaran sejati dari Tuhan Yesus, kita diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Nah, ayat terakhir Pak Franky, minta tolong Diju yang baca nih. Iya. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10 Pak Franky. Atau ayat 9 dan 10 lah. Baik, Yeremia pertama 9. Semakin ini ya, agak langsing ya.
Masa sih? Ya, tapi dari jauh saya lihat langsung. Oh my God, nggak apa-apa. Yang penting ada hadirat Tuhan. Yang penting sehat. Haleluya. Coba lihat perut saya ini. Perut saya semakin buncit nih, Diju. Ya, Wow. sejak diusir, ya. Kan, Ya, sejak diusir itu perut saya kan semakin katanya buncit. semakin dewasa semakin bertambah kan, semakin gemuk ya firman Tuhan itu. Haleluya. Harusnya secara roh sih ya. Penghiburanmu bagus sekali deh. Itu Iya. menguatkan saya. Memang Oke, firman ngomong. Tuhan itu menguatkan. Ya, Yeremia 1 ayat ke-9 dan 10 deh. Minta tolong. Oke, Yeremia 1 ayat 9 dan ke-10, beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow, luar biasa. Amin. Ya, ini yang saya percaya Haleluya. bahwa ini yang Tuhan pelengkapi dalam kehidupan Diju ya. Ya, bagaimana saya melihat Diju bersama dengan mohon maaf, murtadin yang diurapi ibu-ibu yang luar biasa. Ya, saya pernah habis kesaksian di Pak Yusuf itu, bagaimana kamu menyerahkan hidupmu untuk memberitakan kabar baik itu luar biasa sekali. Ya, saya sangat apresiasi itu dan saya bersyukur ya orang-orang yang seperti inilah yang siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ini yang harus menyadari kita, yang harus menyadarkan kita bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Ya, firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat Diju atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dan hari ini kamu sedang membangun kerajaan Allah. Ya, tadi ada yang saya lihat di live chat, Diju selama ini kemana sih gitu? Ya belum tahu, lagi persiapan. Yang paling penting jangan di Gua Hiro ya, lebih baik di Gua Adulam. Di Gua Adulam mempersiapkan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia untuk menjadi perwira-perwira yang takut akan Tuhan, yang siap menggoncangkan. Ya, kalau orang Lombok berkata menjadi history maker. Wow, keren. Ya, menjadi pembuat sejarah, bukan menjadi trouble maker, ya pembuat masalah. Ya, Diju, tetap semangat ya. Thank you, Pastor. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu ya. Amin, amin. Saya percaya. Amin. Juga. Amin. Ya, Pak Franky, terima kasih banyak. Saya sangat Ya, diberkati sama-sama. sekali hari ini. Ya, Kami juga sangat Mbak Deborah diberkati. tadi ada nggak di sini ya? Saya kangen sama beliau nih. Masih ada. Ibu Deborah masih ada Masih sebentar. dia setia kok sampai selesai. Oh, setia. Wah, itu setia memang sampai tipikal akhirnya. orang yang setia itu. Nggak heran kalau diberkati Tuhan berlimpah-limpah itu. Halo Amin. Pak, lalu Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya aku. Oh, luar biasa sekali. Saya kangen. Saya tunggu-tunggu teleponnya. Nggak ditelepon-telepon lagi saya. Oh, Ya, habis ini kita selesaikan secara kekeluargaan ya. Siap. jadi ini Oke. tali kasih ya. Di sini lagi tali kasih ya. Iya, luar biasa sekali. Reuni. Pak Franky, terima kasih banyak karena sudah dikasih kesempatan untuk Sama-sama Pak Lalu. menyapa saudari saya, itu luar biasa sekali. Ya, Ju, tetap semangat ya. Salam dari Lombok. Oke. Maju terus. Ini ingat nih, Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Yap. Ya, di dalam Amin. nama Yesus ada dalam kehidupanmu. Ya, Amin, amin. kamu akan menggoncangkan dunia karena kamu diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Ya, jangan pernah pedulikan apa kata orang. Karena kita bukan hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Kita akan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, Terima amin. kasih. Salam hormat dari Lombok. Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Pak Lalu ya, luar biasa. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman Tuhan ya. Wow, benar, saya setuju ya. Tadi Pak Lalu mengatakan bahwa kita juga harus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan kesaksian juga. Jadi ketika kita mengalami Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita bersaksi, menguatkan orang yang lain. Ya, jadi menjadi saluran berkat bukan hanya memberikan apa yang kita punya. Kita dari lebih, kita berbagi. Itu hal yang biasa. Tetapi hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk memberikan kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan itu lebih luar biasa. Karena itu akan membawa jiwa-jiwa baru. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Tinggal satu orang lagi ya, saya kasih kesempatan dan kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Ya, silakan yang mau Nggak berasa ya, Pak, berbagi. Ya, nggak berasa. ya nggak berasa ya, ini sudah 1 jam setengah. Tetapi kalau masih bisa extend 30 menit, dua orang juga masih boleh ya. Oke. Baik, ada yang mau berbagi, Pak Konrad atau siapa yang mau berbagi ini? Ada nama Atetci ya, saya tidak tahu ini Bapak apa Ibu. Tapi silakan hidupkan mic dan kameranya. Karena kalau tidak lagi mau berbagi pada malam hari ini, saya mau serahkan kembali ke Diju untuk memberikan closing statement. Apa yang menjadi pesan atau kerinduan dari Mbak Diju untuk disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Oh, nggak di YouTube nggak bisa buka kamera. Bisa kok, sekarang sudah bisa. Kalau saya sudah bilang silakan hidupkan mic dan kameranya, berarti saya sudah enable kembali ya, baik mic maupun kameranya. Coba diulang lagi, Pak. Hidupkan kamera dan hidupkan mic-nya. Nah, sekarang kameranya, Pak. Kalau buka kamera saya nggak berani, Pak.
Oh, nggak berani buka kamera. Mengapa, Pak? Iya, Kenapa? Kenapa? Ini tim kami, Pak. Ini tim kami, Pak. Jadi memang nggak buka kamera, Pak. Yang iya. cuma berani buka kamera saya, Pak. Sorry, Pak. Karena saya dicariin, Pak. Saya takut juga, Pak, menjaga privasi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya harap maklum sebagai penguatan buat kita semua. Baik. Tolong Pak dibuka dan dibacakan Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dan semoga itu menjadi Filipi penguatan. 2 ayat 4 sampai ke 7, Pak ya. Iya, Pak. Baik, saya share di screen. Filipi 4, Pak. Filipi 4. Oke, Filipi 4. Surah Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ke-7, Pak. Baik, Pak. Saya sudah buka di screen ya. Silakan Mbak Iya. Diju mau baca, silakan ya. Oke, aku yang baca nih Pak Nabi. Silakan, Bu. Oke, baik. Beginilah firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jadi semoga ayat ini menjadi penguatan karena saya bukan hambanya, ya, menjadi penguatan buat kita semua, terlebih buat para yang lahir baru. Saya tidak katakan petobat baru, tapi yang lahir baru. Saya lebih senang lahir baru, lahir di dalam Tuhan. Amin. Dan buat para murtadin, ingatlah ini ketika Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ayat spesial buat para murtadin. Semoga damai dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua dan room ini. Shalom. Itu saja dari saya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih ya, Pak, sudah berbagi firman Tuhan, karena itu yang kita butuhkan. Di setiap kesaksian, saya rindu ada teman-teman partisipan yang membagikan firman Tuhan, karena ini akan meneguhkan kesaksiannya. Baik, kita bergeser ke Pak Sulaiman. Wah, kalau tadi Pak Nabi, sekarang ini ada Pak Sulaiman ya. Silakan, ini yang tamu yang hadir pada malam hari ini luar biasa ya, yang mulai dari ada Nabi, ada Pak Sulaiman, ini Raja Sulaiman ya. Ada juga Rasul Paulus ya, Pak Lalu Pausen. Ibu Deborah, wah dahsyat ini. Silakan Pak Sulaiman, hidupkan mic dan kameranya. Ya, shalom, selamat pagi Pak ya di sana. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Pak Franky. Ya. Selamat malam. Shalom. Ya, baik Shalom, Pak. Ade Diju. Shalom, Pak. Shalom. Iya, saya tadi mendengarkan kesaksian dari pertama. Luar biasa, Ade Diju. Saya cuma mau bertanya aja ya. Ini kan kemarin ada fenomena seorang yang sudah mengenal Tuhan, lalu kembali lagi ke jalan yang lama gitu. Nah, karena mamahnya gitu ya, mamahnya itu takut tidak ada yang mendoakan ketika meninggal atau tidak ada yang ya bantu doa lah ya. Iya betul, seperti itulah kira-kira ya. Menurut Diju bagaimana ini keyakinan Diju ini? Oke. Apakah waktu itu adik Diju ini tergoncangkan juga atau kalau mamah misalkan ya kan, mamah bertanya demikian, kamu ini jangan kurang ajar ini, kualat kamu ini gimana sih? Saya sudah dari masih kecil melek udah mata ya. gitu ya. Iya, dari orof istilahnya kamu nggak bisa apa-apa, sekarang kamu udah bisa cari uang katanya. Mama ini ditinggal, lalu siapa nanti kalau Itu mama kata-kata meninggal mamaku begitu? banget. Oh demikian juga ya? Iya. Sekarang Oke. udah gede, udah pinter ngomong gitu. Itu dia. Kalau diajarin sekarang ngelawan lagi kamu Diju, itu kan? Kamu ini mulutnya gimana sih katanya gitu kan? Mama udah didik, lagi masih kecil, nurut begitu. Sekarang kan soal kematian gitu ya. Keyakinan Diju ini bagaimana? Oke, Silakan. baik. Terima kasih Pak Sulaiman untuk pertanyaannya. Ya. Honestly ya Pak ya, sebenarnya kayak sebelum ada berita itu, aku tuh dapet satu hal yang hamba Tuhan sampein gitu, terus kayak tiba-tiba pas dapet berita itu kayak, ih kok kayak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang aku selalu dapet kayak kisi-kisi dari awal gitu, kayak ada apa, oh untuk masalah ini jawabannya ini, kayak gitu. Nah, itu aku yakin bukan satu kebetulan ya. Jadi untuk hal tersebut gini, orang mati itu udah nggak butuh doa kita, dia udah punya urusannya sendiri ya. Yang butuh doa tuh orang yang masih hidup gitu. Justru yang mau diselamatin itu ya selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bisa selamat di akhirat. Nah kalau udah mati ya udah selesai gitu. Jadi udah selesai, udah punya urusannya masing-masing nih. Jadi biarin orang mati mengurusi urusannya sendiri, dan kita yang hidup kita mempertahankan keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti itu. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi kesempatan kita ya sebelum kita meninggal Yes. ya, kita harus
rawat orang tua, ya kan? Ya. Meskipun berbeda, ya kan? Kita kasih istilahnya apa ya? Ya, kasih kita harus tunjukkan, ya kan? Selama masih hidup, ya kan? Jangan nanti setelah meninggal kita sibuk sana sini untuk mengurusi gimana ya? Udah nggak bisa Membuat yang dirasain sudah- juga gitu kan. Iya betul. Sama itu yang dia. meninggal. Heeh. Oke. Tadi sudah banyak ya kan para bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa memberikan nasihat kepada Diju. Ya, saya cuma itu aja sih pertanyaannya. Iya, Pak Sulaiman, Demikian ya, terima kalau boleh kasih. saya sedikit Iya. tambahkan ya, saya teringat. Ya, waktu kejadian itu, saya jadinya penasaran. Kan saya menonton juga, saya menonton yang pertama. Bagaimana ketika si dia ini jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di situ saya mendengar bahwa dia mengalami semacam perjumpaan. Jadi dia melihat satu sosok di situ dan dia yakin bahwa itu adalah Tuhan yang telah menjawab doanya. Jadi saya pikir, apakah nanti ketika dia meninggalkan Tuhan dan dia bersaksi lagi, apakah dia membatalkan kesaksian itu? Saya pikir apakah betul, jadi tidak jadi sebenarnya, tidak ada perjumpaan. Jadi saya menonton lagi ketika sudah meninggalkan Tuhan Yesus, si dia ini, dan saya menonton, saya mendengar kesaksiannya. Apakah hanya sekedar untuk didoakan? Atau mungkin juga dia sudah membatalkan yang dia alami waktu ketika mengalami Tuhan. Ternyata ketika saya menonton di salah satu channel adalah memang hanya masalah itu, masalah untuk doa. Sedangkan untuk masalah pertemuan atau apa yang dia doakan pada waktu itu dan mengalami jawabannya itu, doanya dijawab, itu tidak disangkal. Dan itu adalah kejadian yang tidak disangkal, ya. Jadi saya sampai sekarang memang belum mengerti juga motivasi atau motif di balik itu kenapa bisa meninggalkan Tuhan, karena apa yang dia alami, apa yang dia doakan, itu yang dia lihat. Nah, tetapi karena entah apa yang terjadi sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan hanya untuk masalah kubur atau masalah seperti itu yang seharusnya itu bukan masalah kita lagi. Seperti yang Diju tadi dikatakan, jika sudah meninggal, ya itu sudah selesai, bukan urusan kita ya, urusannya sudah lain. Nah, tapi itulah kadang-kadang kita mengalami atau mendengar berita-berita seperti itu, tetapi sahabat-sahabat miracle yang sekiranya juga mengalami pergumulan yang sama, dan ini kebanyakan dialami oleh petobat-petobat baru. Coba saksikan dulu kesaksiannya dari beberapa orang yang sudah mengalami banyak makan garam, bahkan sudah usianya 60-an, 70-an sampai saat ini, ketika mereka mengalami pertobatan di usia 17-an, 20-an. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka bisa bertahan? Mereka bisa move on, ya. Kenapa? Nah, itu ketika kita menyaksikan hal itu, kita bisa dikuatkan. Kita bisa mengetahui, oh ya, harusnya seperti ini. Karena kalau kekurangan juga kita ilmu, kekurangan juga kita hikmat, maka kita bisa mengambil satu wrong decision, keputusan yang salah. Nah, oleh sebab itu, pentinglah untuk kesaksian seperti ini, seperti Mbak Diju, untuk juga menguatkan dan untuk juga menyadarkan orang-orang sebelum mengambil keputusan. Ya, itu aja Pak Sulaiman, saya mau tambahkan ya, karena saya teringat dengan kejadian itu, dan terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa ya. Makasih ya. Diju Ya. maju terus. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Pak. Ya, selamat Shalom. kembali beraktivitas ya Pak Sulaiman. Ya, baik. Dan kita akan tutup sesi pada malam hari ini dengan satu closing statement ya. Sebelum kita berdoa tutup, maka saya berikan kembali ke Diju untuk memberikan closing statementnya. Silakan Mbak Diju. Puji Tuhan, terima kasih. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara ya. Kiranya apa yang saya saksikan, kebaikan Tuhan, itu menjadi berkat buat teman-teman semua yang mendengarkan ya. Satu hal, teman-teman, ikut Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus Kristus itu bukan berarti kita tidak ada masalah gitu. Masalah pasti selalu ada, karena memang itu yang seperti tadi kakak saya bilang juga, yaitu yang hal yang menajamkan kita ya. Agenda utama Tuhan itu adalah menjadikan kita ciptaan yang baru. Jadi saat kita memang sudah bertobat, kita akan mengalami pemurnian ya dari hal-hal yang tadinya tidak sesuai lainnya, kita akan dikembalikan ke lainnya, dan itu pasti namanya melawan daging, itu pasti sakit. Satu hal yang saya yakinin sampai saat ini adalah saya sudah memilih Tuhan yang benar, saya sudah mengenal Tuhan yang benar gitu. Sebelumnya saya mungkin saya beribadah dengan baik, tapi saya tidak mengenal Tuhan yang benar gitu. Saat kita mengenal Tuhan yang benar, di situ kita baru ada yang namanya hubungan, karena balik lagi ya, saat kita menyembah itu sebenarnya lebih ke relation ya. Tapi saat kita tidak mengenal Tuhan dan kita melakukan ritual-ritual itu hanya untuk transaksional. Jadi yang saya pahami sekarang adalah saya sudah mengenal Tuhan yang benar, saya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya patut saya syukuri, baik itu yang enak ataupun gak enak, tapi saya percaya dan yakin setiap rancangan Tuhan itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, dan
bikin kecelakaan. Jadi terus apa ya, melekat sama Tuhan, terus berlindung, dan terus kayak kita harus benar-benar pegang erat tangan Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan lebih lagi gitu. Karena firman Tuhan juga bilang hari-hari makin gak baik ya, kita butuh seseorang yang saling menguatkan. Kita harus bertumbuh juga, jadi dan berbuah pastinya. Kita butuh komunitas, kita harus punya gereja lokal juga untuk melayani kita. Jadi jangan tinggalin perkumpulan-perkumpulan orang yang punya frekuensi yang sama ya, yang percaya sama Tuhan yang sama, believers itu aja. Jangan pernah takut, karena di setiap kita udah punya Roh Kudus. Jadi setiap ada pergumulan, ada hal yang gak baik dan harus di-fix dari diri kita serahin sama yang buat kita pastinya. Itu aja. Terima kasih Pak Rengki. Shalom. Ya, luar biasa. Kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan ya. Baik. Dan dengan demikian sahabat-sahabat mereka berakhir pula sesi kesaksian pada malam hari ini, dan info bagi yang rindu mau bersaksi, silakan menghubungi kami lewat Google Form. Mengisi form ini, linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Either one, sahabat-sahabat bisa klik langsung diarahkan ke Google Form, atau hubungi kami lewat WhatsApp 0852 5721 3655. Mari bersaksi buat kemuliaan Tuhan. Mari bersaksi untuk memberkati dan membawa jiwa-jiwa baru ya. Puji Tuhan. Dan dengan demikian kita akan tutup dengan doa pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Miracle dan Mbak Diju, saya undang, mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini luar biasa kami sudah mendengar kesaksian yang dahsyat. Kesaksian ini benar-benar menguatkan, memberkati, dan menginspirasi kami juga ya Tuhan, untuk kami selalu harus tetap setia dengan Engkau. Kami harus terus berharap dan bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan menuntun kami ya Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini, dan kami bisa mengambil keputusan apapun itu dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Kami berdoa khusus kepada Mbak Diju, Tuhan berkati luar biasa di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Apa yang menjadi pergumulan di hati dari Mbak Diju, Tuhan tetap senantiasa buka jalan, sehingga apa yang bisa dilaluinya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Apa yang menjadi kerinduan juga dari Mbak Diju untuk pelayanan, pekerjaan masa depannya, semua karena otoritas Tuhan, dan kita serahkan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Apa yang menjadi kerinduan, Tuhan nyatakan kuasa sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sahabat-sahabat Miracle yang sudah berbagi, baik di Zoom pada malam hari ini maupun juga di YouTube dan di Facebook, kami berdoa semuanya juga diberkati luar biasa, diberikan berkat kesehatan ya Tuhan, dan mereka juga menjadi saluran berkat untuk membagikan video kesaksian ini, memberkati banyak orang, menguatkan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih atas signal yang baik, perangkat yang kami pakai juga berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Mbak Diju, terima kasih atas sesi dan waktunya kesaksian pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabat Miracle, berakhir sudah ya program kesaksian pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa besok malam di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Iya. Sekali lagi ya, terima kasih Mbak. Wah, luar biasa ya tamu yang hadir juga pada malam hari ini, senior-senior. Haleluya. Ini udah off. Ya, sekarang tinggal di endingnya. Saya akan stop streaming dulu ya di YouTube dan di Facebook 5 seconds from now. Dan